Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Adit di Mapel Biologi Arsa. Jadi hari ini kita akan belajar lagi materi biologi kita. Nah, sebelumnya makhluk hidup di dunia ini jumlahnya sangat luar biasa banyak. Jadi nggak mungkin kita bisa mempelajari semuanya. Oleh karenanya kita perlu belajar yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Gitu. Nah, secara definisi klasifikasi itu apa sih? Jadi klasifikasi itu dari asal katanya dia adalah pengelompokan. Jadi kalau klasifikasi makhluk hidup ya pengelompokan makhluk hidup. Nah, pengelompokannya berdasarkan apa? Berdasarkan ciri karakteristik yang dimiliki oleh si makhluk hidup tersebut ketika dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, seperti itu. Jadi kenapa klasifikasi seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan? Jadi karena makhluk hidup itu jumlahnya sangat banyak, jadi kita akan sangat sulit untuk mempelajari tiap kelompoknya. Makanya kita bikin kelompok-kelompok yang lebih kecil dari semua biosfer itu agar kita bisa mempelajari lebih dalam kelompok-kelompok tersebut. Gitu. Nah, bisa kalian lihat di layar monitor ini ya. Nah, jadi makhluk hidup itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan namanya takson. Nah, takson ini dibikin bertingkat-tingkat guys di semua makhluk hidup di sistem klasifikasi. Jadi nanti setiap kelompoknya dari yang paling atas ini kita punya namanya domain, kemudian ada kingdom, ada phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Jadi ini kelompok-kelompok dari kelompok yang paling besar, domain, di mana anggotanya paling banyak. Jadi bentuknya dia mengerucut ke bawah, artinya semakin ke bawah dia semakin spesifik, semakin kecil kelompoknya, seperti itu. Nah, dari yang paling tinggi ini dia punya anggota paling banyak, namanya domain. Nanti domain itu ada eukariotik dan prokariotik, seperti itu. Terus ke bawahnya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Gitu. Ini contohnya adalah rubah ya, red fox. Nah, lanjut kita akan bahas tentang sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi sendiri itu dibagi menjadi 3 macam. 1, 2, 3. Ada klasifikasi alami, artifisial atau buatan, dan filogenik. Nah, untuk klasifikasi alami ini itu benar-benar dibuat berdasarkan apa yang bisa diamati oleh manusia yang melakukan klasifikasi itu. Gitu. Jadi klasifikasi real berdasarkan ciri dan karakteristik yang dimiliki oleh si makhluk hidup tersebut. Kemudian kalau yang kedua artifisial atau buatan, ini klasifikasi yang gunanya lebih fleksibel. Jadi misalkan kita kelompokkan tanaman itu menjadi tanaman obat, tanaman bunga, tanaman pangan, seperti itu. Jadi lebih untuk memudahkan fungsi dari klasifikasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi filogeni, di mana untuk filogeni ini itu adalah diurutkan berdasarkan keturunan masa lampaunya, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke perkembangan dari klasifikasi. Jadi klasifikasi itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu selalu mengalami perkembangan, mulai dari klasifikasi 2 kingdom sampai sekarang kita gunakan klasifikasi 6 kingdom. Apa aja syarat dia bisa berkembang? Jadi perkembangan itu terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi otomatis manusia punya alat-alat yang lebih memadai untuk meneliti si makhluk hidup itu, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok baru, takson-takson baru dalam sistem klasifikasi tersebut yang akhirnya menambahkan kingdom yang terbentuk dari 2 terus sampai 6. Nanti bisa kalian baca ya, dari 2 itu apa aja, 3 apa aja, 4 apa aja, itu ada perkembangannya, seperti itu. Nah, untuk klasifikasi yang biasa dipakai di kita itu ada 5 kingdom dan ada 6 kingdom. Kalau kalian perhatikan, untuk 5 kingdom itu ada Monera, Conistafumi, Animalia, dan Plantae. Kemudian yang 6 kingdom itu moneranya ini dibagi menjadi 2, jadi Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, setelah ini kita akan masuk ke domain dulu. Nah, tadi kelompok yang paling besar dari tingkatan takson itu adalah domain, di mana domain itu dibagi menjadi 2 macam. Ada prokariotik dan ada eukariotik.
Nah, dari sistem klasifikasi tadi yang biasa kita gunakan dari 5 kingdom itu, dari 2 domain ini ternyata udah berpisah guys. Jadi yang Monera itu dia masuk ke prokaryotik, sedangkan yang eukaryotik itu ada protista, fungi, plantae, dan animalia. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara prokaryotik sama eukaryotik? Nah, di sini Bapak punya gambar dari sel eukaryotik dan sel prokaryotik. Perbedaan intinya itu terletak pada bagian inti selnya guys. Ini bagian inti selnya. Nah, kalau di eukaryotik dia punya yang namanya nukleus atau inti sel. Jadi inti sel itu kan isinya materi genetik. Materi genetiknya itu dia sudah dibungkus oleh membran inti. Jadi ada wadahnya. Isinya materi genetik. Nah, kalau di prokaryotik yang sebelah sini dia nggak punya wadahnya. Dia cuma punya ini benang-benang materi genetik. Nah, benang-benang materi genetik ini dikenal dengan nama nukleoid. Gitu. Lanjut, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari 5 kingdom tadi ya, di mana ada yang pertama adalah Monera. Monera ini adalah golongan dari bakteri, di mana karakteristik dari Monera itu sifatnya adalah prokaryotik, kemudian tidak memiliki nukleus. Dia memilikinya adalah ini tadi ya, nukleoid ini berupa kumpulan benang-benang materi genetik, kemudian dia uniseluler semuanya, berdinding sel, dan ada yang bersifat autotrof dan ada juga yang bersifat heterotrof. Itu untuk Monera. Next, untuk yang protista. Jadi protista ini Bapak menyebutnya adalah organisme mirip. Kenapa mirip? Jadi kalau kita kembali ke slide yang ini, jadi ada Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Ini sudah diurutkan berdasarkan kompleksitasnya. Jadi dari yang paling atas ini yang paling sederhana guys. Animalia itu nanti yang paling kompleks. Nah, si protista ini Bapak menyebutnya adalah organisme mirip. Kenapa mirip? Karena dari sifatnya dia itu protista dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ada fungi, plantae, dan animalia, di mana dibaginya karena tadi Bapak nyebutnya mirip. Ada protista mirip jamur, ada protista mirip tumbuhan, dan ada protista mirip hewan. Seperti itu. Nah, ini ada protista mirip jamur, di mana contohnya nanti ada jamur lendir dan jamur air. Kemudian ada protista mirip tumbuhan, contohnya adalah alga. Protista mirip hewan, contohnya adalah protozoa. Itu untuk kingdom protista. Lanjut ke kingdom berikutnya adalah fungi atau jamur. Ciri spesifik dari kingdom fungi atau jamur, dia bersifat eukaryotik ya jelas. Kemudian ada yang unisel, ada juga yang multiseluler. Kemudian dinding selnya ini mengandung zat kitin. Nah, ini yang spesial dibandingkan kingdom-kingdom yang lain, di mana cuma kingdom jamur ini yang dinding selnya mengandung zat kitin. Kemudian sifatnya dia heterotrof semuanya ya, jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri begitu. Kingdom yang terakhir adalah plantae dan animalia. Bapak rasa ini tidak perlu kita bahas terlalu jauh karena kalian pasti sudah tahu sendiri ya, untuk plantae itu tumbuhan, untuk animalia itu hewan.